Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-temanku yang mau daftar di SMA maupun SMK negeri di Jawa Tengah, jangan lupa kalian untuk cek data pribadi di situs PPDB online Jateng ya. Ini berguna buat kalian yang mengalami kendala baik itu di bagian identitas maupun hal-hal yang lainnya. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Masalah yang pertama yang sering siswa hadapi adalah terkait dengan data ya. Jadi kalian ketika menginput data ternyata data tidak ditemukan ataupun tidak terbaca, silakan kalian cek kembali NISN, NIK, dan tanggal lahir Anda. NISN itu nomor induk siswa nasional, saya yakin semuanya ada ya. Kemudian NIK, nomor induk KTP, jangan lupa itu nomornya jumlahnya ada 16 NIK supaya tidak salah. Serta tanggal lahir Anda, pastikan data sesuai dengan Dapodik atau EMIS ya. Dapodik itu pada Kemendikbud, itu biasanya di SMP ya. Kalau di EMIS itu biasanya di MTS. Nah, buat teman-temanku, jika data tidak sesuai baik itu Dapodik maupun EMIS, silakan hubungi operator di SMP maupun MTS kalian supaya data valid dan benar. Seperti itu ya. Itu kendala yang dihadapi oleh peserta didik, biasanya seperti itu masalah yang pertama. Oke, lanjut ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini biasanya terkait dengan titik koordinat rumah. Biasanya itu tidak sesuai dengan kartu keluarga. Saat buka titik koordinat ternyata letaknya di tengah lautan, tengah samudera maupun tengah hutan. Wah, Bapak Ibu jangan khawatir, peserta didik jangan khawatir, karena mungkin itu datanya kurang valid. Nah, solusinya bagaimana? Silakan Bapak Ibu untuk konfirmasi ke sekolah asal baik itu di SMP maupun di MTS untuk perbaikan data melalui mekanisme verbal data individu peserta didik tingkat akhir. Alamatnya udah tercantum di situ ya. Silakan kalian copy paste aja alamatnya. Jika Bapak Ibu tidak bisa, lebih baik ke SMP ataupun MTS kalian untuk perbaikan data atau verbal data. Seperti itu masalah kedua. Lanjut ke masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga yang sering muncul adalah terkait dengan penerima program Indonesia Pintar atau KIP, atau juga terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ya. Tetapi di sistem statusnya bukan siswa DTKS maupun KIP. Udah punya KIP, ternyata di sistem statusnya bukan siswa penerima KIP. Waduh, tenang aja Bapak Ibu. Solusinya, yang pertama silakan kalian konfirmasi status afirmasi DTKS atau KIP, atau anak panti tidak sesuai, silakan konfirmasi ke kantor dinas sosial setempat paling lambat tanggal 7 Juni 2021. Ingat ya Bu, paling lambat itu tanggal 7 Juni 2021. Yang kedua, masalah yang kedua adalah terkait dengan status anak nakes tidak sesuai. Nah, silakan konfirmasi ke kantor dinas kesehatan setempat. Kantor dinas kesehatan setempat itu mana? Ya bisa puskesmas, bisa rumah sakit di daerah kecamatan maupun di kabupaten. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke masalah yang keempat. Masalah keempat yang sering muncul adalah nilai rapot siswa belum terinput ke sistem PPDB. Catatan nggih Bapak Ibu, ini jika data akademik siswa tidak sesuai, misal nilai rapot dan data prestasi kejuaraan. Solusinya bagaimana Bapak Ibu? Silakan konfirmasi ke sekolah asal baik itu SMP maupun MTS untuk perbaikan data di aplikasi Siap Belajar. Terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 9 Juni 2021 oke.
Jadi mulai tanggal 2 sampai dengan 9 Juni 2021. Hasil perbaikan data dapat terlihat di web PPDB pada tanggal 14 Juni 2021. Ingat Bapak Ibu, selagi ada waktu silakan perbaiki data secepat mungkin. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan alur PPDB SMA maupun SMK di Jawa Tengah pada tahun 2021. Tanggal 21 Mei 2021 itu penetapan zonasi nggih Bapak Ibu, itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Zonasi untuk SMA maupun SMK di Jawa Tengah. Kemudian tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 itu publikasi PPDB. Setelah itu tanggal 2 sampai dengan 9 Juni 2021 itu input data calon peserta didik atau CPD. Itu dilakukan oleh sekolah asal nggih Bapak Ibu, baik SMP maupun MTS. Kemudian pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juni pukul 7 sampai dengan 23.58 atau katakanlah jam 00 nggih Bapak Ibu, kurang 2 menit, itu verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token. Itu dilakukan oleh calon peserta didik secara online, dilakukan mandiri Bapak Ibu sendiri oleh peserta didik secara online. Kemudian tanggal 21 Juni pembukaan PPDB nggih Bapak Ibu. Jadi pembukaan PPDB itu dilakukan di tanggal 21 Juni pukul 7. Ditutupnya pada tanggal 24 Juni pada jam 4 sore. Jadi 21 Juni itu dibuka, tanggal 24 Juni ditutup. Paham nggih Bapak Ibu? Kemudian tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Juni itu dilakukan evaluasi pemeringkatan dan penyaluran. Pemeringkatan itu biasanya berhubungan dengan nilai. Kemudian penyaluran itu berhubungan dengan zonasi biasanya nggih Bapak Ibu. Jadi yang bisa dilakukan hanya menunggu. Kemudian tanggal 26 Juni itu pengumuman hasil PPDB online, bisa dilihat di web ppdbjatengprof.go.id. Silakan dibuka pada tanggal 26 Juni. Paling lambat itu pengumumannya tanggal pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Itu paling lambat nih Bapak Ibu pengumumannya. Tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2021 itu proses daftar ulang. Proses daftar ulang ini mekanismenya seperti apa? Bisa jadi tergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu. Tergantung situasi dan kondisi karena sekarang dalam kondisi pandemi sih. Kemudian tanggal 12 Juli itu awal tahun pembelajaran. Jadi tanggal 12 Juli 2021 dimulai proses pembelajaran di SMA maupun SMK Negeri Jateng tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu proses, alur maupun kendala yang sering dihadapi oleh peserta didik pada saat proses penerimaan atau pendaftaran di SMA maupun SMK di Jawa Tengah. Semoga informasi ini berguna buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.